Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah dapat bersilaturahmi dengan Bapak Ibu yang berjumlah 536. 537 dengan saya begitu ya. Luar biasa ini. Terima kasih kepada Pak Aan, aku Direktur Pascasarjana, juga Prof. Soleh Hidayat Ayahanda gitu yang koordinator program studi Doktor Pendidikan yang telah menyelenggarakan seminar yang kita laksanakan pada hari ini. Juga teman-teman di Pascasarjana dan juga di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bapak dan Ibu sekalian, saya bukan orang asing kalau di Untirta begitu, khususnya di Pasca, karena saya juga adalah dosen yang mengajar di Pascasarjana di Untirta. Nah, kemudian saya juga bukan orang asing di Banten karena saya asli kelahiran Banten, kan begitu, sama seperti Pak Maman yang barusan menyampaikan sesinya ya Pak Kapus. Bapak dan Ibu sekalian, saya pada kesempatan kali ini ingin berbagi tentang menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Kapus Kurbuk barusan, Pak Maman PhD, terkait dengan bagaimana melaksanakan pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini. Nah, yang akan saya sampaikan ini bukan terkait dengan kurikulum, tapi implementasi daripada kurikulum yang kita sebut dengan implementasi pembelajaran. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya share dan mohon Bapak Ibu untuk aktif dalam dalam kegiatan ini begitu, karena saya minta seluruh peserta ini untuk aktif, Bapak dan Ibu. Nah, aktifnya bagaimana? Nah, sebentar, saya close dulu ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon Bapak Ibu untuk semuanya, gitu, semua peserta ini untuk terlebih dahulu pergi ke www.menti.com. Jadi Bapak Ibu buka browsernya baik di handphone maupun di komputer atau di laptop untuk pergi ke menti.com. Kemudian setelah Bapak Ibu enter, Bapak Ibu masukkan kodenya yaitu 324713. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk pergi ke menti.com. Jadi Bapak Ibu tinggal ketikkan menti.com atau www.menti.com dan Bapak Ibu masukkan kodenya adalah 324713. Ya, sambil berjalan Bapak Ibu sekalian saya lanjutkan. Nah, materi kedua ini saya ya, Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan biodata saya oleh Bu Yopi. Saya adalah U.S. Anissa Ruman, Bapak dan Ibu, asli Banten. Saat ini memang dosen di Universitas Negeri Jakarta, tapi saya sudah mengajar sejak tahun 2000 di Universitas Negeri Jakarta. Nah, namun saya juga pernah ngajar lah di SD, di TK bahkan di SD dan juga di SMP. Namun totalnya mungkin nggak lebih dari 7 tahun. Nah, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah teknologi pembelajaran dalam COVID-19. Di sini saya tidak akan bicara teori Bapak dan Ibu, tapi saya ingin sampaikan beberapa contoh saja untuk Bapak dan Ibu sekalian. Namun sebelum ini Bapak Ibu, mohon tuliskan profesi saat ini, apakah Bapak Ibu sebagai dosen, guru, mahasiswa, atau dan lain sebagainya. Dan mohon izin ini Bu moderator, Bu Opi, ini sekalian untuk ngabsen. Kalau misalnya kurang dari 200, berarti kita nggak mulai ya.
Bu Yofi. Kita lihat. Ini baru 88 peserta ini. Saya khawatir pesertanya ini pada ngopi nih di belakang, nggak apa-apa, karena kalau situasi begini, kalau nggak interaktif seperti ini, ya pesertanya ya nebeng foto gitu, ngopi begitu, tapi mudah-mudahan di sini enggak lah. Ya Bapak Ibu. Boleh sambil ngopi loh Bapak dan Ibu sekalian, silahkan. Nah ini udah 150 lebih pesertanya. Ini terbukti tidak, kalau lebih dari 50% plus 1 kita lanjut. Oke, sampai 200 lebih 1 saja. Saya akan lanjut. Dan dari sini sudah bisa kita simpulkan bahwa pesertanya adalah guru, Bapak dan Ibu sekalian ya. Yang 4 dosen ini dari Untirta mungkin, yang 1 moderator, yang kedua ketua panitia, yang ketiga MC, dan yang keempat host gitu ya. Yang 6 mahasiswa ini saya berharap ada mahasiswa program doktor, tapi saya nggak tahu nih. Padahal ini yang menyelenggarakan adalah prodi S3 doktor pendidikan begitu ya. Nah ini nggak tahu, yang 6 ini mungkin mahasiswa, tapi apakah mahasiswa prodi S3 doktor pendidikan atau bukan? Sebab kalau bukan, sangat ironis begitu. Penyelenggaranya adalah prodi S3 doktor pendidikan, tidak ada mahasiswa satupun yang ikut di seminar kali ini. Oke, sudah 219, saya lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ternyata pesertanya adalah guru, maka contoh kasus yang akan saya berikan adalah contoh kasus yang terkait dengan pendidikan yang dilakukan di pendidikan dasar menengah, ya, bukan di pendidikan tinggi. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin mengawali paparan pada kali ini dengan menyampaikan suatu kasus ilustratif. Nah, ini saya berikan kasus ilustratif 1 dan 2. Mohon Bapak Ibu ingat-ingat, ini kasus ilustratif 1 dan 2. Kepada Bapak Ibu peserta yang lupa unmute, mohon di-mute gitu ya. Karena tadi ada yang nanyain makannya pakai apa gitu. Nanti kan nggak enak ya kedengaran oleh kita semua Bapak dan Ibu sekalian. Mohon di-mute untuk yang unmute, dan kepada host itu mohon untuk jaga lilin. Jaga lilin artinya kalau ada yang unmute segera di mute, kecuali nanti kita buka tanya dan jawab. Kasus ilustratif 1 dan 2 Bapak Ibu mohon perhatikan. Ini kasus ilustratif 1 dan 2 ini saya berikan ketika sebelum ceritanya ketika sebelum COVID-19. Ceritanya dalam situasi normal. Nah, dulu kala konon gitu ya, sebelum Maret, sebelum 2020 lah ya. Dari ini ceritanya di tahun 2018 atau 2019. Ada seorang guru menjauh di kampung misalnya begitu, ingin membelajarkan siswa-siswinya tentang materi pada saat itu adalah tujuan pembelajarannya misalnya adalah siswa-siswi dapat menjelaskan dan membedakan gitu ya zat cair, padat, dan gas. Ada seorang guru gitu ya, namanya Ibu Anis. Ibu Anis, kemudian dia membelajarkan itu dengan cara apa? Ibu guru itu meminta anak-anak berada dalam kelas, kemudian ibu guru menjelaskan apa itu zat padat, apa itu zat cair, dan apa itu gas. Selama beberapa menit. Tentu saja diawali dengan misalnya salam, mengabsen, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu ibu guru melakukan tanya dan jawab. Kemudian
dilakukan aktivitas yang lain. Itu kasus yang pertama. Nama ibu gurunya adalah Ibu Anis. Ya. Kemudian kasus yang kedua, nah, ada seorang guru juga, gitu, ini melakukan hal yang sama, tapi kondisinya tetap di kampung juga. Nah, kondisinya belum ada internet, belum ada dan sebagainya, begitu. Maka apa yang dilakukan oleh guru yang kedua, namanya Anisah. Tadi Anis, sekarang Anisah. Ibu Anisah ini, Bapak dan Ibu sekalian, ketika masuk ke dalam materi ini, meminta siswa-siswinya untuk keluar kelas. Yuk kita berkumpul di lapangan. Nah, di lapangan di bawah pohon rindang dekat sekolah itu, di lingkungan sekolah itu. Nah, kemudian ibu guru itu meminta anak-anak itu membagi dalam 3 kelompok. Dengan cara menghitung supaya bisa terbagi kelompok cepat gitu, dan terbagilah 3 kelompok. Satu kelompok diminta untuk berpegangan erat. Kelompok yang lain agak rapat, kelompok yang lain tidak berpegangan erat dan merenggang. Nah, kemudian ibu guru itu meminta salah satu daripada siswa itu untuk melakukan satu permainan menembus, menerjang kelompok-kelompok tersebut, secara bergantian. Nah, kemudian anak itu menerjang kelompok 1, menerjang kelompok 2, menerjang kelompok 3. Kemudian bergantian lagi orang yang menerjangnya terus sampai mereka puas. Nah, setelah itu, ibu guru itu menjelaskan secara singkat saja kepada anak-anak bahwa kelompok 1 inilah yang disebut dengan zat padat. Kelompok 2 inilah yang disebut dengan cair. Dan kelompok 3 inilah yang disebut dengan gas. Kemudian setelah itu, sang guru itu meminta kepada anak-anak atau kepada siswa, anak-anak silahkan kalian ambil apa saja yang ada di sekitar lingkungan ini, lapangan ini, bisa dibawa ke sini. Ibu akan menyanyikan sebuah lagu. Setelah lagu itu selesai, Anda harus kembali dan berkumpul di sini. Maka ibu guru itu tersebut menyanyikan sebuah lagu. Ya, lagu bukan potong bebek angsa gitu ya. Bukan juga digunakan selamat malam, bukan gitu ya. Pokoknya nyanyilah kira-kira begitu. Selesai satu lagu, maka anak-anak berkumpul kembali. Setelah itu ibu guru meminta anak-anak itu untuk mengklasifikasikan apa yang dia temukan itu, mana yang padat, mana yang cair, dan mana yang. Nah, selama itu ada anak-anak mungkin ribut, ini padat, ini cair, ini padat, ini cair. Padahal yang dia ributkan adalah sebatang daun talas. Daun talas itulah sebenarnya guru itu menjelaskan bahwa iya daun talas itu bisa padat, bisa cair. Sisi lain daripada ini ada padat, di sisi lainnya adalah cair. Tapi secara umum lebih banyak adalah cair. Disitulah anak-anak akan paham bahwa antara padat, cair, dan gas itu adalah suatu kontinum, bukan sesuatu yang diskrit. Sesuatu yang bisa berubah-ubah. Nah, kemudian setelah itu ibu guru mengajak siswa-siswi untuk masuk ke dalam kelas dan masing-masing kelompok meminta wakilnya itu untuk menceritakan pengalaman yang dialami selama permainan tersebut. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, contoh kasus ilustratif 1 dan 2. Ibu Anis dan Ibu Anissa. Siap-siap Bapak Ibu, kembali ke menti.com-nya, jangan sampai keluar Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kita lihat. Ini saya tunggu Bapak Ibu karena sudah pada masuk semua ini ya. Saya tunggu sampai 200 ini, ada 178 sebelum saya enter untuk menjawab kuisnya ya Bapak dan Ibu sekalian. Kayaknya udah mulai lambat. Oke lah, saya enter saja. Oke. Silahkan Bapak Ibu jawab. Sorry. Kok leaderboard? Sorry, bentar. Kok udah leaderboard ya? Oke, saya belum cek. Oke lah, nggak apa-apa.
Oke, sekarang kasus ilustratif 3 dan 4. Oke, ini kasus yang pertama tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau saya ingin tanyakan kepada Bapak dan Ibu sekalian, manakah pembelajaran yang lebih baik, walaupun tanpa ada internet? Nah, Ibu Yofi gimana? Apakah kasus 1, apakah kasus 2? Ibu moderator, menurut Ibu? Iya, Pak. Ya, pembelajaran yang baik itu adalah kasus 1 atau kasus 2? Kasus 2. Kasus 2 ya, oke, itu betul. Jadi sebenarnya itulah pembelajaran yang baik ketika di luar COVID ya, ketika tahun 2018 ke bawah atau 2019 ke bawah. Nah, sekarang kita masuk ke kasus ilustratif 3 dan 4. Situasinya adalah dalam situasi COVID-19. Nah, pembelajarannya sama seperti tadi. Pembelajarannya sama, materinya sama tentang zat gitu ya, cair, padat, gas dan lain sebagainya gitu. Nah, kembali ke tahun 2020. Kita sudah masuk dalam coronavirus disease 19. Nah, Ibu Anissa mengajar hal yang sama. Ibu Anis mengajar hal yang sama. Maka yang dilakukan oleh Ibu Anis adalah dia mengumpulkan materi yang terkait dengan cadat, padat, cair, dan gas dari internet dan segala macam. Dia menemukan, kemudian dia kumpulkan. Kemudian Ibu Anis itu membuat presentasi, slide presentasi tentang zat padat, cair, dan gas. Kemudian di-insert video dan lain sebagainya. Nah, setelah itu Ibu Anis itu meminta anak-anak untuk melakukan video conference dengan webinar. Ceritanya ini tahun 2020 ini sudah ada internet dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian Ibu Anissa itu menggunakan web conference menjelaskan tentang zat cair, padat, dan gas kepada anak-anak. Nah, setelah itu dilakukanlah tanya dan jawab. Dengan Zoom Cloud Meeting atau dengan Google misalnya ya Bapak dan Ibu sekalian. Setelah tanya dan jawab, kemudian Ibu Anis tersebut memberikan tugas kepada siswa untuk dilakukan di rumah. Itu kasus ilustratif yang ketiga. Nah, kasus ilustratif yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, Ibu Anissa sama. Di tahun 2020 dia mengajarkan hal yang sama. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Anissa adalah, pertama Ibu Anissa mengumpulkan tentang zat cair, padat, dan gas. Kemudian Ibu Anissa membuat LKS. Membuat LKS sebanyak 2 atau 3 halaman. Dalam LKS itu Ibu Anissa menjelaskan tentang zat cair dan zat padat secara singkat dan contohnya. Nah, kemudian dalam LKS itu Ibu Anissa meminta anak-anak gitu ya untuk memotret ya apa saja yang ada di sekitar rumahnya anak-anak itu. Kemudian mereka klasifikasikan mana padat, mana cair, mana gas. Kemudian dia jelaskan contoh-contoh perubahan gitu ya. Cair dan gas itu yang ada dalam rumah untuk minta difoto katakan. Atau bagi yang HP-nya sudah cukup bagus, mereka akan diminta untuk divideokan. Nah, itu dalam LKS-nya tersebut. Kemudian LKS tersebut gitu ya diberikan kepada siswa-siswi oleh Ibu Anissa melalui WhatsApp group. Seminggu sebelum pertemuan yang akan dilakukan pada minggu berikutnya. Nah, gitu ya. Anak-anak diminta mempelajari LKS itu, diminta juga untuk melaksanakan pembelajaran bermakna yang disampaikan melalui LKS. Dalam LKS tersebut itu diberikan petunjuk-petunjuk yang jelas gitu, apa yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian dari hari katakanlah itu dia berikan hari Senin untuk pertemuan Senin berikutnya. Dari hari Senin sampai Senin berikutnya, Ibu Anissa itu membuka diskusi lewat WAG tersebut dengan siswa-siswinya jika mereka mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Ketika ada pertanyaan dan lain sebagainya, Ibu Anissa itu dengan senang hati, dengan sopan, dengan penuh kasih sayang memberikan jawaban kepada siswinya. Nah, kemudian pada saat hari Senin begitu ya, ceritanya ini ada internet gitu. Kemudian Ibu Anissa itu membuka Zoom Cloud Meeting gitu untuk meminta siswa-siswinya ikut dalam kelas tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibu Anissa?
apa yang dilakukan oleh Bu Anissa itu tidak lagi menjelaskan apa itu zat cair, apa itu padat atau gas. Tapi Ibu Anissa dalam video conference tersebut meminta siswa-siswi itu untuk menjelaskan apa yang telah mereka lakukan dan apa yang mereka temukan tentang zat cair, padat, dan gas. Dan mungkin ada juga anak-anak yang menyampaikan ini perubahan dari cair dan gas ini kayak gini dan bisa divideokan dan menjelaskan. Setelah itu minta siswa-siswi yang lain itu untuk memberikan komentar dan terkait dengan hal tersebut. Jadi terjadi refleksi antar teman sejawat di situ. Nah, kemudian ceritanya pembelajaran selesai. Nah, menjelang selesai, Ibu Anissa baru melakukan konfirmasi, elaborasi terkait dengan materi tentang zat cair, padat, dan gas. Oke, setelah itu mungkin sebagian besar mahasiswa paham. Nah, setelah itu Ibu Guru meminta Bu Anissa itu, anak-anak silahkan hasil karyanya itu diupload gitu ya di Instagram atau Facebook atau apa terkait apa namanya pengalaman berarti yang telah mereka lakukan tersebut dan diminta agar mendapatkan komentar dari siswa lain dari sekolah yang berbeda. Nah, gitu ini contoh ya Bapak dan Ibu sekalian, contoh seperti itu. Atau bila perlu Ibu Guru, Ibu Anissa meminta agar dapat komentar dari kedua orang tuanya. Nih, contoh kasus ilustratif 3 dan ilustratif yang keempat. Oke. Nah, mudah-mudahan ini bisa bisa langsung kelihatan jawabannya ya, tapi hasilnya belum kelihatan ya. Oke, kok nggak mau ya? Oke, sorry, ininya nggak berfungsi. Oke, ini dia poinnya. Sorry, mohon maaf. Mana yang lebih baik, Bapak Ibu sekalian? Silahkan Bapak Ibu masukkan di sini. Kasus 1 atau kasus 2. Ini untuk yang pertama tadi, ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, untuk kasus yang pertama ini, yang kasus pertama dan kedua yang awal ya Bapak Ibu sekalian, yang paling baik yang mana? Tadi udah jelas sebenarnya mestinya adalah kasus yang kedua. Oke, kita lihat hasilnya. Oke. Ya, jadi betul ya, harusnya kasus yang kedua. Coba kita lihat berikutnya. Oke, yang paling tinggi nanti minta ke moderator ya hadiahnya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Yang lebih cepat itu adalah Ibu Windrati ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan di sini Bapak Ibu, kasus yang pertama tadi, Bapak Ibu sekalian, kasus yang pertama itu adalah pembelajaran kuno dengan teknologi sedia kala. Nah, ini yang penting yang harus kita pelajari Bapak dan Ibu sekalian. Sementara kasus yang kedua adalah pembelajaran modern dengan teknologi sedia kala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sampaikan di sini, ketika nanti COVID-19 berlalu, Bapak Ibu sekalian, dan kita kembali ke dalam situasi new normal, kenormalan baru, dan kita masuk lagi ke dalam kelas ada tatap muka Bapak Ibu sekalian, kalau pembelajaran yang terjadi adalah seperti kasus 1 Bapak dan Ibu sekalian, ya kasus 1, maka Bapak Ibu tidak terjadi perubahan dalam proses pembelajaran. Tapi kalau nanti terjadi seperti kasus yang 2, Bapak Ibu pembelajarannya modern, walaupun teknologinya sedia kala ya, maka itulah yang harusnya terjadi dalam proses pembelajaran di kita. Itu yang ini saya sampaikan. Kasus yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pembelajaran kuno dengan teknologi modern. Nah, ini terjadi saat ini, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Pembelajaran kuno dengan teknologi modern. Kenapa? Nah, kenapa? Bapak dan Ibu sekalian, bagi mahasiswa, untuk menggantikan tatap muka, Anda capek. Karena setiap minggu, setiap hari, dosen itu melakukan proses pembelajaran, menggantikan tatap mukanya itu hanya dengan tatap maya.
hanya dengan video conference. Video conference lagi, video conference lagi, video conference lagi. Ya, jadi tetap pembelajarannya adalah apa namanya teacher center, gitu ya. Jadi ini pembelajaran kuno dengan teknologi modern. Nah, seharusnya Bapak dan Ibu sekalian, yang terjadi adalah pembelajaran seperti kasus yang keempat, yaitu pembelajaran modern dengan teknologi modern. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya pernah melakukan penelitian di tahun 2009. Nah, waktu itu sudah ada LCD proyektor, sudah ada apa di dalam kelas untuk sekolah bertaraf internasional dan sekolah rancangan apa namanya bertaraf internasional itu. Rintisan sekolah bertaraf internasional. Apa yang terjadi dalam kelas Bapak Ibu? Sudah ada LCD proyektor, ada internet, ada laptop. Yang terjadi adalah guru menjelaskan materi, gitu ya. Lebih banyak menjelaskan materi di dalam kelas dibandingkan membuat siswa aktif melakukan pembelajaran seperti kasus nomor 2 dan kasus nomor 4. Ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini yang harus Bapak Ibu mohon diperhatikan baik-baik. Kira-kira ya. Nah, jika Anda, Bapak dan Ibu sekalian sebagai guru atau dosen, di manakah posisi Bapak dan Ibu saat ini? Apakah kasus 1, apakah kasus 2, apakah kasus 4? Saya berharap Bapak dan Ibu sekalian berada pada kasus 2 dan atau kasus 4. Saya berharap begitu ya. Nah, namun kenyataannya Bapak Ibu sekalian, untuk perguruan tinggi, saya survei kemarin di tahun 2020 ini Bapak dan Ibu sekalian, ternyata para dosen itu lebih banyak melakukan proses pembelajaran seperti kasus nomor 3. Ya, artinya setiap minggu dia melakukan video conference, ya, video conference. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan alhamdulillah ini sudah ada 105. Kalau sudah mulai berkurang kecepatan ininya, saya akan lanjut. Tapi saya ingin lihat dulu ini Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan lebih banyak di kasus 2 dan kasus 4. Oke, sudah mulai melambat. Oke, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, ini banyak juga di kasus 2, kasus 3, dan kasus 4. Nah, ya. Jadi yang kita berharap kita beranjak dari kasus lebih banyak di kasus 2 dan kasus 4. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian antara teknologi teach dan juga touch. Saya gambarkan seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Saya stop share dulu, ya, mohon maaf. Saya gambarkan seperti ini. Tentang teknologi, bagaimana posisi teknologi, teaching, dan touch. Nah, gitu ya. Ini yang saya sampaikan Bapak Ibu. Saya gambarkan seperti ini. Ini low tech. Nah, saya tulis ini high tech. Ya. Sementara ini high teach. Nah, low teach, ini low touch. Nah, low touch. Ini adalah high teach. Nah, high teach. Kemudian high touch. Nah, pada kasus yang satu, Bapak Ibu sekalian, pada kasus yang nomor 1, ini berada pada posisi ini. Ya, kasus nomor 1. Sudah low technology, juga low teach, dan low touch. Ini yang saya sebut dengan pembelajaran kuno dengan teknologi sedia kala. Nah, pada kasus nomor 2, Bapak Ibu sekalian, Bu Anisah tadi yang nomor 2 tadi, maka ada di sini. Ya Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun low touch, tapi high teach. Dan juga high touch. Bahkan tanpa teknologi yang sangat-sangat tinggi. Sementara pada kasus nomor 3, Bapak dan Ibu sekalian, dia menggunakan high touch tapi low
teach. Nah, ini kasus nomor 3. Nah, Bapak dan Ibu sekalian ya. Sementara di kasus nomor 4 itu adalah dia menggunakan high tech dan juga high teach. Nah, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya berharap Bapak Ibu berada dalam posisi ini. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa berada dalam posisi posisi biarpun low tech tapi high teach. Apalagi high tech gitu ya, dan juga high teach. Nah, ini pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya kembali ke sebelum saya kembali ke paparan tadi. Nah, saya kembali ke sini Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Nah, mari pahami Bapak Ibu, teknologi pembelajaran ini teknologi dalam kuadran setting belajar. Nah, seperti apa kuadran setting belajarnya? Saya gambarkan seperti ini Bapak Ibu, ya. Saya gambarkan lagi seperti ini. Oke, sebentar. Nah, Oke, ini saya hapus dulu Bapak Ibu. Nah, saya gambarkan seperti ini Bapak Ibu sekalian, setting belajar yang Bapak Ibu sedang alami sekarang ini, bahwa pembelajaran itu terjadi secara sinkronius Bapak Ibu sekalian, dan juga asinkronus. Asinkronus itu Bapak Ibu, sinkronius ini terikat oleh waktu. Jadi antara yang belajar dengan yang membelajarkan terikat oleh waktu, sementara yang asinkronus ini tidak terikat oleh waktu. Jadi kapan saja, tapi juga di mana saja. Nah, kemudian di sini bisa luring Bapak dan Ibu sekalian, bisa luring, bisa daring. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang sinkronius dan luring berarti antara yang belajar dengan membelajarkan waktunya sama, ruangnya sama. Ini tatap muka. Tatap muka. Yang sinkronius tapi daring Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu berarti antara yang belajar dan membelajarkan waktunya sama tapi ruangnya berbeda. Seperti sekarang ini saya sebut dengan tatap maya. Nah, ya. Tatap maya itu virtual. Jadi tatap maya yang virtual. Jadi virtual synchronous learning. Jadi dengan menggunakan Zoom, Gmeet gitu ya, atau apalagi Webex gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini di sini. Sementara Bapak Ibu sekalian, ketika mereka diminta belajar kapan saja dan di mana saja secara asinkronis, ini kita bagi dua juga. Ini saya bagi dua ya. Yang pertama itu dia belajar sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu ya. Belajar sendiri berarti ada materinya. Nah, ada materinya kita berikan misalnya dalam LKS atau modul cetak gitu ya. Kalau yang luring, asinkronus luring, modul cetak gitu dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada aktivitas belajar. Nah, seperti yang dilakukan oleh Ibu Ibu Anissa di kasus yang keempat, dia membuat LKS. Nah, ya LKS gitu ya. Biar dia pelajari secara sendiri oleh siswa-siswinya begitu ya, kapan saja dan di mana saja. Kemudian berdiskusi dengan Ibu itu melalui WAG. Nah, kemudian yang daring Bapak Ibu sekalian, ini bisa sama juga, dia belajar sendiri, kemudian dia beraktivitas belajarnya diberikan oleh Ibu Anissa. Ini kasus yang keempat ya, contoh ya. Materinya dibuat dalam bentuk LKS, LKS-nya digital, disampaikan lewat WAG gitu ya. Kemudian selama proses mengerjakan tugas di LKS ini ada diskusi. Nah, diskusi lewat WAG. Nah, dengan Ibu Anissa. Nah, bagi sekolah yang sudah memiliki LMS yang lebih canggih, bukan hanya WAG, misalnya pakai Google Classroom dan lain sebagainya, ini bisa di sini. Sebelum kasus Bu Anissa tersebut, setelah mereka lakukan aktivitas baru masuk ke tatap maya. Nah, ini. Jadi yang kasus yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, ini kasus yang keempat itu menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh Ibu Anissa itu diawali dengan asinkronus dulu. Diawali dengan ini, baru setelah ini masuk ke sinkronius. Tapi ketika sinkronius di sini terjadi secara
student center active learning. Gitu Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, ini contoh terkait dengan hal tersebut. Jadi apa yang Bapak Ibu alami sekarang ini adalah Bapak Ibu sedang memanfaatkan sinkronius yang kuadran pertama itu sinkronius daring dan asinchronius, baik daring maupun luring. Sementara yang sinkronius luring itu atau tatap muka belum bisa kita laksanakan kecuali tadi menurut Pak Maman itu untuk zona hijau. Buat saya, zona kuning pun buat saya nggak berani. Karena saya pernah merasakan betapa berapa sentimeter lagi mau meninggal karena COVID-19. Dan alhamdulillah selama sebulan di rumah sakit sekarang sudah sembuh. Gitu ya. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu, untuk memahami hal tersebut dan kita bicara tentang teknologi. Nah, contoh satu, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan sekarang adalah crossover learning model. Ada model pembelajaran crossover learning, contoh Bapak Ibu. Saya ingin berikan contoh. Nah, bagaimana kita melaksanakan ini, Bapak Ibu sekalian, saya akan berikan contoh seperti ini. Saya gambarkan di sini, bolak-balik aja, saya gambarkan di sini, Bapak Ibu sekalian ya. Saya gambarkan di sini. Crossover learning, Bapak Ibu. Nah, di sini, Bapak dan Ibu sekalian, kita buat seperti ini, Bapak Ibu, saya gambarkan seperti ini ya. Nah, ini sinkronius Bapak Ibu, yang ini sinkronius, ini tatap muka TM, saya tulis tatap muka, ini tatap maya. Ya. Nah, kemudian ini asinchronius, berarti ada belajar materi sendiri, kemudian ada aktivitas belajar. Nah, aktivitas belajar itu berarti ada kolaborasi antara satu dengan yang Nah aja nih, aku nggak ngerti lah. maksud dengan crossover learning. Crossover learning itu adalah menghubungkan antara informal, apa yang dilakukan di rumah, dengan formal. Ini sintak dasarnya daripada model pembelajaran crossover learning. Sebagai contoh misalnya tentang fotosintesis. Fotosintesis itu di kelas SD kalau nggak salah kita biasanya suruh menyiapkan kecambah dan lain sebagainya. Oke. Nah, Ibu Guru ini membuat satu lembar kerja atau aktivitas pembelajaran kepada anak-anak. Nah, dalam lembar kerja itu menjelaskan tentang bagaimana fotosintesis terjadi. Fotosintesis terjadi ya. Ini dibuat dalam lembar kerja, dalam LKS. Fotosintesis terjadi. Kemudian dibuat aktivitas dalam LKS-nya itu seluruh melakukan aktivitas. Anak-anak itu mengamati fenomena yang terjadi di kebun. Nah, di kebun itu pertanyaan besarnya adalah mengapa rumput yang berada di bawah pohon rindang itu, misalnya ya, itu tidak tumbuh dengan subur dibandingkan dengan rumput yang ada di bawah berluar dan lain sebagainya. Atau anak-anak diminta untuk mencari hal lain, kenapa satu rumput itu tidak tumbuh, itu pertama. Atau kenapa yang kedua ada pohon-pohon yang miring ke ujung mana dan lain sebagainya, turut mengamati itu di lingkungan dan mereka harus diminta untuk berdiskusi, mewawancarai dengan kakek atau saudara tetangga dan sebagainya terkait dengan itu. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini diberi waktu misalnya selama dua minggu atau 1 minggu. Nah, ini 1 minggu. 1 minggu. Nah, selama dia 1 minggu ini, Bapak Ibu sekalian, maka dibuka materi ini disampaikan melalui, kalau punya LMS disampaikan lewat LMS. Kalau tidak disampaikan lewat WAG, misal ya, disampaikan lewat WAG. Nah, ketika selama 1 minggu menuju ke minggu berikutnya, karena pada minggu berikutnya itu Bapak Ibu akan melakukannya di sini, tatap maya. Nah, ya, akan tatap maya. Misal ya, akan tatap maya. Nah, selama ini, Ibu membuka satu diskusi dan Bapak Ibu diskusi ini dijawab dengan cepat, immediate feedback gitu ya. Kemudian nama disebut, ini namanya social present gitu ya. Social present, dilakukan social present, namanya disebut, kemudian diberi enforcement dan lain sebagainya gitu ya. Bagus, luar biasa dan lain sebagainya. Kemudian ada cognitive presence, Bapak Ibu apa yang diungkapkan oleh anak-anak itu dihargai.
kemudian ada teaching present. Teaching present itu Bapak Ibu berikan arahan lebih lanjut sebelum nanti nyampe ke sana. Nah, ceritanya 1 minggu berjalan, nyampailah pada pertemuan kedua. Dalam pertemuan kedua inilah baru mereka diminta tatap maya. Di sini Bapak Ibu sekalian ini ajang siswa. Ajang siswa. Ajang siswa itu artinya siswa diminta untuk menyampaikan apa dan lain sebagainya. Terus guru membahas, terus masuk lagi ke berikutnya. Ini contoh crossover learning Bapak dan Ibu sekalian ya. Contoh ya Bapak dan Ibu sekalian. Contoh. Kemudian berikutnya Bapak Ibu saya ingin berikan contoh berikutnya lagi adalah contoh yang kedua adalah model belajar yang disebut dengan own it, learn it, and share it. Nah, contoh yang kedua Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya ingin masukkan kembali lagi ke whiteboard tadi Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan kembali ke whiteboard tadi. Oke. Sorry. Nah, ini saya clearkan dulu lagi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini bicara tentang share it, on it, share it, learn it ya. Sama seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini tatap muka, katakanlah nggak bisa kita laksanakan. Ini tatap maya. Kemudian ini asinchronious ya. Ini synchronous, Asinchronious ini kita kasih materi, kemudian kita kasih aktivitas. Aktivitasnya apa? Nah, ceritanya Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan on it, learn it, dan share it nanti saya akan jawab di akhir pertemuan ini, di akhir ini akan saya jelaskan kenapa. Yang paling penting adalah di sini memberikan inisiasi belajar itu kepada siswa untuk mendorong kemandirian belajar siswa. Nah, apa yang dilakukan di sini adalah misalnya seorang guru ingin menjelaskan tentang strata sosial, di mana ada strata sosial A, strata sosial itu bisa dilihat dari dilihat dari struktur sosial itu ternyata strata itu berbeda. Kemudian ibu guru itu misalnya mencari strata sosial, ketemulah 4 video tentang strata sosial atau 3 video ya. Misalnya strata sosial suku Baduy, kemudian strata sosial suku Kampung Naga, kemudian strata sosial suku apa dan lain sebagainya, ada 4. Nah, dari 4 ini gitu ya, ibu guru siapkan. Kemudian ibu guru meminta juga memberikan tugas kepada siswa atau aktivitas belajar mengapa strata sosial yang satu ini berbeda dengan strata sosial di yang lain. Dan ada beberapa strata sosial yang memiliki kesamaan antara yang ini dan yang lain. Nah, katakanlah di sini ada 4. Nah, kemudian ibu guru ini menyiapkan materi tersebut di sini ya, untuk pertemuan pertama misalnya. Materi itu disampaikan 4 video ya, 4 video kepada siswa-siswi. Kemudian ada aktivitas. Aktivitas di sini pertama, mereka diminta untuk memilih. Nah, 2 di antara 4 untuk mereka bandingkan. Itu pertama. Kedua, apa yang harus mereka bandingkan? Kesamaan, ini to compare and to contrast. To compare itu berarti melihat persamaan, to contrast itu melihat perbedaan. Di antara 2 itu. Cukup 2 itu aja, aktivitas menantang yang diberikan kepada mereka. Nah, mereka diberikan kebebasan untuk memilih di antara 4. Nah, itu yang disebut dengan own it. Artinya, apa yang akan mereka lakukan itu atas pilihan daripada siswa. Tapi menunya sudah disiapkan oleh guru. Nah, itu namanya own it. Nah, setelah own it, mereka disuruh memutuskan dan menyetujuannya. Nah, gitu ya. Nah, disitulah guru memberikan tantangan lagi kepada siswa-siswinya. Bagaimana to compare dan to contrast, membandingkan kesamaan dan perbedaannya itu, diberikan kebebasan lagi mereka itu. Nah, yang suka lagu dengan lagu, yang suka video dibuat dalam video, yang suka gambar dibuat dalam gambar dan sebagainya, dan diputuskan di awal, disampaikan kepada guru. Nah, gitu ya. Nah, di sini aktivitasnya seperti ini. Nah, selama 1 minggu inilah dipandu oleh guru dengan pendekatan tadi, immediate feedback, social present, cognitive present, teaching present oleh guru. Nah, gitu ya, dipandu. Nah, baru kalau memang ini dirasa ini agak berat tugasnya, mungkin dilakukan selama 2 minggu. Nah, gitu ya, 2 minggu sampai sini. Baru pada pertemuan berikutnya dilakukan tatap maya, tapi untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka lakukan. Nah,
ketika siswa-siswi ini dari minggu 1 dan minggu 2 ini, maka di sini terjadi apa yang disebut dengan learn it. Nah, gitu ya. Ini pada saat ini baru bicara on it. Nah, gitu dia, agar dia memiliki terhadap apa yang akan pelajari. Ketika kita pandu di sini, itu sudah bicara learn it. Nah, pada learn it itulah Ibu guru berperan sebagai fasilitator secara asinkronus loh ya, kapan saja dan di mana saja. Jadi tidak ada lagi guru itu ngajar setiap hari Selasa jam 8 sampai jam 10, ya sudah jam 8 sampai jam 10, enggak begitu. Nah, baru pada pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga, kita lakukan video conference tatap maya. Nah, tatap maya inilah kita lakukan dengan untuk share it. Nah, share it ini artinya siswa-siswi mendemonstrasikan hasilnya dan diberi apresiasi oleh guru dan teman-teman yang lain dan lain sebagainya. Itu ya. Itu contoh yang kedua ya. Ya, modelnya adalah on it, learn it, dan share it. Saya loncat contoh yang ketiga sama seperti contoh yang kedua. Ini contoh yang keempat. Contoh yang keempat itu adalah rotation model. Rotation model ini saya tujukan untuk pertanyaan terakhir tadi kepada Pak Maman. Ya. Pertanyaan terakhir itu terkait bagaimana dengan yang tidak bisa melakukan pembelajaran daring, hanya 50% saja yang bisa ikut, atau untuk yang SMK dan lain sebagainya. Maka saya berikan satu contoh kasus adalah rotation model. Seperti apa rotation model itu? Yang saya maksud adalah seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Pertama, yang rotation model itu adalah teacher rotation. Nah, jadi teacher rotation. Apa yang dimaksud dengan teacher rotation itu adalah Bapak dan Ibu sekalian, semuanya ya, ini sinkronius, ini asinkronus, ini tatap muka, ini tatap maya gitu ya. Nah, ini tidak kita lakukan sama sekali. Tidak lakukan dengan tatap maya ya. Ya, tidak lakukan tatap maya. Tapi Bapak Ibu buatkan ini adalah mandirinya ya. Ini aktivitasnya gitu ya Bapak Ibu. Siapkan katakanlah tadi seperti tadi yang contoh yang pertama itu adalah crossover learning tadi misalnya Bapak Ibu sudah menyiapkan LKS. Kemudian siswa-siswi diminta untuk mempelajari kenapa ada pohon yang condong ke sini, condong sini, ketapa rumput dan lain sebagainya, dan suruh menjelaskan gitu ya. Lakukan selama 1 minggu. Nah, untuk pertemuan berikutnya adalah guru yang rotasi. Guru yang rotasi itu artinya guru yang mendatangi siswanya. Ini di sini, ini tidak langsung tatap maya gitu ya. Jadi yang ini langsung tatap muka, jadi teacher rotation. Jadi di sini ada sekelompok siswa, misalnya 3 sampai 5 orang. Nah, 3 sampai 5 orang dengan protokol yang khusus. Nah, di sini tetap Bapak Ibu berikan LKS karena tidak terjadi ini luring semua, tidak terjadi komunikasi secara daring. Maka untuk memastikan dia sudah melaksanakan LKS dan ini, maka didatangi satu orangnya ini. Setiap kelompok orang ini, 5 orang. Ini untuk SD ya, kalau memang berdekatan. Ini agak mahal juga kalau seperti ini guru datangin setiap kelompok orang di sini. Disinilah guru akan membuktikan apakah mereka sudah melaksanakan ini. Dan di sini tetap student center active learning yang dilakukan. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan rotation itu adalah lab rotation model. Lab rotation itu maksudnya, misalnya untuk yang SMK, materinya Bapak Ibu, sorry ini saya pakai di sini aja ya. Materinya materinya Bapak Ibu sekalian sudah Bapak Ibu sampaikan sebelumnya kepada siswa-siswi gitu ya. Di sini atau ada aktivitas pembelajarannya. Setelah materi ini sampai kepada mereka, misalnya cara melakukan apa gitu, misalnya untuk SMK saya nggak tahu materinya, maka digilir di sini pada jam sekian, jam 8 sampai jam 10 satu kelompok 5 orang masuk ke lab. Ya. Kemudian jam sekian sampai jam sekian berapa orang masuk ke lab. Jam sekian sampai jam sekian berapa orang masuk ke lab. Ini yang dimaksud dengan lab rotation model. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, yang harus dijaga adalah protokol. Ini protokolnya sangat-sangat ketat di sini untuk. Nah, kalau yang seperti ini
saya duga sih, usul saya ini bisa dilakukan untuk daerah-daerah yang zona kuning atau zona hijau. Kalau zona merah tetap sama sekali yang luring itu tidak bisa kita laksanakan menurut saya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Itu nah, itu contoh yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin sampaikan, Bapak Ibu, mengapa model pembelajaran tersebut penting, Bapak Ibu sekalian? Karena Bapak Ibu, yang paling penting adalah menurut Ki Hajar Dewantoro, Bapak Ibu, mata pelajaran dan segala aktivitas pembelajaran di sekolah itu adalah alat, bukan tujuan. Tujuannya adalah membangun karakter. Jadi tujuan utama itu bukan memperoleh daya serap materi, bukan. Tapi membangun karakter siswa-siswi sekalian. Oh, coba Bapak Ibu bayangkan. Dengan kasus nomor 2, ya, dengan kasus nomor 2, itu critical thinking skill-nya akan terbangun ketika mereka belajar tentang cair dan gas. Tapi kalau dengan kasus nomor 1, mereka tidak terbangun karena pasif hanya mendengarkan guru menjelaskan materi. Itu ya. Kemudian yang ketiga, misalnya kasus yang keempat, itu sambil belajar tentang zat cair, padat, dan gas, itu literasi data mereka akan terbangun. Gitu ya. Kemudian pada kasus tadi yang on it, learn it itu, ketika mereka milih saya akan dengan menggunakan video, saya milih akan menggunakan lagu, menyampaikannya, maka di situ critical thinking skill-nya masuk, kreativitasnya masuk, problem solving-nya masuk, dan lain sebagainya. Jadi bukan melulu untuk mengejar daya serap materi, gitu ya. Nah, itu pentingnya adalah seperti itu, Bapak dan Ibu. Teorinya, Bapak Ibu, saya adalah ini. Saya tidak ingin menyampaikan teori ini sebenarnya, tapi saya memberikan contoh dulu di awal, gitu ya. Teorinya adalah ini, bahwa secara teoretikal itu self-determination teori itu penting. Apa yang maksud self-determination teori? Anak-anak diberikan otonomi. Anak-anak diberikan kepercayaan untuk memilih dan menentukan dan bukan goal di awal-awal. Kemudian anak-anak diberikan kesempatan untuk secara konstruktivism teori ya, memberikan personal meaning making. Kemudian mereka terjadi scaffolding. Oh, dari yang rendah, mudah sampai yang tinggi dan sebagainya. Kemudian representasi of emerging understanding, pemahaman mereka itu direpresentasikan dengan cara mereka. Nah, kemudian menurut constructionism teori itu penting sekali diminta untuk sharing, terbuka gitu ya. Mereka mengembangkan, tapi mereka diminta melakukan sesuatu dengan multiple perspektif. Ada diskusi, ada refleksi. Maka lahirlah satu sintaks gitu, kira-kira seperti ini. Yang saya berikan contohnya itu adalah contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 4. Ini adalah teorinya ini. Teorinya ini. Nah, ini teori ini Bapak Ibu. Nah, apa yang kita harapkan dari semakin besar seperti itu? Dengan cara seperti itu, maka anak-anak terbiasa memperoleh otonomi, kedaulatan. Semakin banyak otonomi, semakin memperoleh kedaulatan dan tanggung jawab. Semakin banyak diberikan aktivitas seperti contoh 1, 2, dan 3, dan 4 tadi, maka mereka semakin terbiasa melakukan self-determined and govern, menentukan sendiri dan mengelola dirinya sendiri, memerintahnya ya, dan terbiasa accountable. Sehingga akan dihasilkan generasi-generasi yang akan datang, katanya ada bonus demografis di tahun 2030 dan 2045 itu, akan menghasilkan generasi-generasi yang sanggup menentukan tujuan, berani mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan, serta menerima konsekuensinya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, teori yang disebut dengan self-determination teori. Nah, kalau bahasa kerennya sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, kita sudah bergerak dari pedagogi ke andragogi dan hyutagogi. Hyutagogi itu, apa yang dimaksud dengan hyutagogi? Hyutagogi itu self-determined learning. Jadi pembelajaran yang lebih banyak ditentukan oleh diri siswa. Contohnya seperti apa? Contoh 1 yang saya sampaikan tadi, contoh 2, contoh 3, dan contoh 4 itu adalah salah satu contoh hyutagogi. Yang keempat, itu yang kasus yang keempat yang di awal tadi ya, yang oleh Ibu Anissa itu menunjukkan hyutagogi, peeragogi, dan cybergogi. Makanya saya tidak ingin menjelaskan teorinya, saya ingin jelaskan contoh-contohnya saja. Nah, kalau ditanya, itu apa? Itu hyutagogi. Itu apa? Itu peeragogi, karena ada sharing dan lain sebagainya, ada menempatkan sebaya-sebaya itu jadikan sebagai teman belajar, namanya peeragogi. Tapi difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi yang menggunakan
dunia cyber namanya cybergoji. Nah, apa yang dilakukan pada contoh 1, 2, 3, dan 4 ini bisa dilakukan terlepas dari COVID-19 atau untuk selanjutnya ketika COVID-19 ini sudah berlalu. Jangan sampai COVID-19 berlalu, pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu seperti kasus nomor 1 dan kasus nomor 2. Celaka kita. Itu kira-kira seperti itu. Simpulan kita hari ini Bapak dan Ibu sekalian, seberapa besar authentic and challenging task kita berikan kepada siswa-siswi kita atau kepada anak-anak kita kalau kita pendidikannya di rumah, maka Bapak dan Ibu sekalian, sebesar itulah mereka merasakan peran dan tanggung jawab. Ini dari teori self-determinant teori dan juga konstruktivisme dan konstruksionisme teori ya Bapak Ibu. Sebesar itulah mereka merasakan peran dan tanggung jawab. Jadi semakin banyak mereka memperoleh otonomi, semakin banyak mereka diberikan authentic and challenging task, maka semakin banyak mereka merasakan peran dan tanggung jawab. Semakin mereka merasakan peran dan tanggung jawab, maka sebesar itulah mereka mengalami peristiwa belajar yang bermakna. Jadi meaningful learning. Sebesar itulah. Itu ya, sebesar itulah. Jadi kalau dari SD sampai kuliah kita hanya mendengarkan guru menjelaskan materi ketika SD, ketika SMP guru kita hanya menjadi duduk datang mendengar catat, kemudian ketika SMA datang duduk dengar, dan ketika kuliah hanya mendengarkan dosen menceramahi kita, maka tidak ada peristiwa belajar yang bermakna pada diri kita. Nah, maka sebesar itulah karakter peserta didik terbangun, Bapak dan Ibu sekalian. Sebesar itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, itulah sejatinya teknologi pendidikan. Bapak Ibu, teknologi pendidikan bukan berbicara teknologi, tapi berbicara tentang bagaimana teknologi itu digunakan. Kasus nomor 3 itu bukan teknologi pendidikan. Ya, yang teknologinya modern tapi pembelajarannya kuno itu bukan teknologi pendidikan. Kenapa? Karena teknologinya itu, hard tech-nya itu modern, tapi soft tech-nya, bagaimana guru membelajarkan dengan teknologi yang modern tersebut, itu adalah kuno. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan teknologi adalah kombinasi yang harmonis antara jiwa dan raga. Yang dimaksud raga itu hard tech, ya, seperti kasus nomor 3 itu tadi ya, di awal, hard tech. Sementara jiwanya itu bagaimana guru menggunakan teknologi itu untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Itu yang dimaksud dengan teknologi pendidikan. Dari contoh kasus yang saya sampaikan, kasus ilustratif 2 dan kasus ilustratif 4, itulah teknologi pendidikan. Kasus ilustratif 1 dan kasus ilustratif 3, itulah contoh yang non-teknologi pendidikan. Contoh 1, 2, 3, dan 4, itulah yang disebut dengan teknologi pendidikan. Kenapa? Karena harmoni antara jiwa dan raganya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, jika kita anggap mengajar adalah menyampaikan materi, maka siap-siap kita digantikan oleh media atau teknologi lain. Jangan jauh-jauh, kita akan digantikan oleh YouTube. Kita akan digantikan oleh YouTube. Jika kita mengajar, kita anggap sebagai hanya sekedar menyampaikan materi dan mahasiswa, siswa-siswi kita menyerap materi kita, bukan, gitu ya. Tapi dengan kita berikan aktivitas yang menantang, challenging gitu ya, dan otentik, maka itu yang membantu. Jika kita lakukan seperti contoh 1, 2, 3, dan 4, maka kita tak akan pernah tergantikan oleh teknologi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, salah satu profesi ya, menurut World Economic Forum di era industri 4.0 sekarang ini, dan era society 5.0 sekarang ini, salah satu profesi yang tidak akan pernah tergantikan dan tidak akan pernah lekang oleh waktu adalah profesi teacher, guru. Jika dan hanya jika, Bapak Ibu sekalian, stigma kita yang namanya mengajar adalah bukan menyampaikan materi. Maka kita tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau yang namanya mengajar seperti contoh kasus ilustratif 1 dan kasus ilustratif
3, gitu ya, maka kita akan digantikan oleh teknologi. Tapi kalau contoh seperti contoh kasus ilustratif 2, contoh kasus ilustratif 4, dan 4 contoh terakhir saya berikan, maka kita tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, terakhir, sebagai refleksi bersama, mohon dijawab Bapak dan Ibu sekalian, silahkan di sini, seberapa besar siswa kita atau mahasiswa kita bagi dosen, kita jadikan sebagai pemain utama dalam pembelajaran kita. Apa yang dimaksud dengan pemain utama, Bapak Ibu sekalian? Dijadikan seperti contoh 1, 2, 3, dan 4. Atau contoh kasus ilustratif 2 dan contoh kasus ilustratif 4. Itu yang dimaksud dengan siswa kita jadikan sebagai pemain utama. Tapi kalau contoh kasus 1 dan contoh kasus 3, itu berarti kita jadikan siswa sebagai penonton utama, sementara kita menjadi pemain utama dalam sinetron pembelajaran kita di kelas. Nah, saya tunggu sampai lebih dari 100. 80, 82. Nah, oke. Sudah lebih dari 100. Mudah-mudahan ini adalah jawaban yang jujur, Bapak Ibu sekalian. Kalau jujur seperti ini, alhamdulillah ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau seperti ini, bonus demografi kita di tahun 2045 itu akan menghasilkan generasi Indonesia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, punya tanggung jawab, akuntabel, dan segala karakter atau literasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke? Kita lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, saya menyebutnya dalam bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda seperti ini, Bapak Ibu sekalian. It is not merely about technology, but it is about how to create learning experiences with technology. Nah, jadi yang menjadi pengantin utamanya adalah bagaimana menciptakan pengalaman belajar dengan teknologi, bukan teknologinya itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, bukan berarti teknologi nggak penting, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita gunakan teknologi itu untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Contohnya sudah saya berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Justifikasi teorinya belakangan saya sampaikan, karena saya tidak ingin bicara teori, karena teori itu akan kami ajarkan nanti dalam program doktor pendidikan di Pasca, gitu ya. Kira-kira seperti itu lebih dalam. Tapi contohnya saja yang paling penting untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, apapun teknologinya, pembelajarannya adalah harus student center active learning. Jadi sama seperti kayak iklan teh botol sosro gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sejauh student center active learning, maka itulah yang lebih baik. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu besok mau mengajar, malam ini Bapak Ibu tiduran sambil lihat langit-langit, maka Bapak Ibu pikirkan, jangan pikirkan materi apa yang akan saya sampaikan. Itu sudah di luar kepala Bapak dan Ibu sekalian. Tapi pikirkanlah aktivitas belajar apa yang akan saya lakukan untuk siswa-siswi kita. Dengan kondisi siswa-siswi kita yang ada saat ini. Ya Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ini sudah deh ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Sengaja pilihan di ujung bawah itu saya hanya tanda love dan tanda jempol. Karena saya tidak ingin ada Bapak Ibu yang membuat jempolnya ke bawah begitu ya. Silahkan Bapak Ibu klik tuh tanda love dan tanda jempolnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Uus yang telah memberikan pemaparan materi yang sangat luar biasa ya Pak. Memberikan pencerahan kepada kita, baik itu sudah disampaikan tadi dengan ilustrasi yang sangat dari kasus 1 sampai kasus 4, bahkan
sudah dicontohkan juga untuk contoh 1 dan contoh sampai dengan contoh 4. Baik, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya bisa melalui chat dan bisa juga melalui langsung, dan silakan untuk yang bertanya saya buka untuk sesi pertama yaitu 3 penanya terlebih dahulu. Silakan angkat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pak. Ya, dengan Pak Johari ini dari Purwokerto. Jauh sekali nih Pak Johari. Ya. Monggo Pak Johari, silakan. Sebelumnya saya mau berpantun dulu Pak. Silakan. Jalan-jalan ke pantai Carita, Cakep. pulangnya membawa bunga melati. Cakep. Webinar yang dilaksanakan Untirta sungguh menyenangkan hati. Cakep. Begini Pak, tadi saya mendengarkan luar biasa penyampaian dari Bapak. Ada 2 pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan. Pertama, tadi kan Bapak menyebutkan crossover learning ya. Iya. Dan seterusnya itu. Itu apa bedanya Pak dengan blended learning Pak? Itu yang pertama. Ya. Nah, yang kedua Pak, Bapak kan tadi bilang jadi guru yang bagus itu kan yang high tech dan istilahnya menggunakan teknologi dan untuk pembelajaran yang high touch. Harus 4. Nah, cuma permasalahannya di sekolah saya itu anak-anak itu Pak pintar luar biasa tentang teknologi itu ya, artinya kemampuan mereka mengoperasikan smartphone segala macam itu sudah ini, cuma motivasinya Pak, saya sudah mencoba berbagai macam cara gitu ya, model pembelajaran seperti apa, tetap saja itu jadi motivasinya itu kurang Pak, gitu ya. Nah, kira-kira tipsnya seperti apa Pak untuk meningkatkan motivasi tersebut gitu? Ya. Karena walaupun saya tadi saya gunakan teknologi dengan segala macam, berusaha untuk aktif segala macam, bahkan istilahnya saya bermain peran dengan menampilkan wajah yang penuh senyum dari awal sampai akhir, tetap aja seperti itu Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, siap. Bu, Mas saya langsung jawab aja ya supaya satu-satu atau dikumpulin Bu moderator, silakan. Dikumpulkan dulu ya Pak, mungkin artinya ada silakan. pertanyaan yang sama. Ya. Yang selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Ibu Fatmawati itu? Fatmawati. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Fatmawati dari SMK At-Thaibah Pronjo, Pak. Oh iya. Mohon maaf saya nggak diperlihatkan videonya, soalnya kalau pakai video suaranya hilang gitu sinyalnya. Betul, silakan. Yang ingin saya tanyakan itu terkait yang tadi Bapak kasih silang itu ya, antara low touch apa high touch, yang 4 itulah Pak saya. Itu kan apabila poinnya di nomor 4 ya Pak, high touch sama high touch. High touch ya. Tinggi teknologi dan tinggi pembelajaran ya Pak ya? Ya, pengajarannya bagus, sentuhannya bagus, begitu ya. Untuk diterapkan di wilayah saya kan sangat-sangat susah sekali, keterkaitan dengan siswanya itu memang butuh motivasi yang teramat sangat tinggi ya Pak. Nah, ditambah dengan memang mereka itu jujur saja ketemu buku-buku itu atau ketemu pembelajaran itu hanya di kelas. Ya. Tahapan-tahapan apa yang harus dilalui untuk minimal mendekati dengan ke nomor 4 itu gitu Pak. Karena memang sementara di sini itu pada poin di poin low touch aja, low tech itu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Fatmawati. Satu lagi ya, ada Bapak Mujiono.
Monggo Pak Mujiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wes. Siang. Alumni Bapak, Pak, ini murid Bapak juga sama. Oh iya. Tahun 2011 Pak. Oh TP ya. 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 Tadi Bapak kita belajar terakhir tadi yang kenaan teknologi tadi kita nggak ada Pak. Teknologi kita itu di sini cuma di Waringin Kurung itu dapatnya cuma 10-30% aja. Ya. Nah, untuk proses pembelajarannya, saya itu bagaimana tadi kan dengan dari Pak Maman tadi datang 7 orang, 8 orang itu berisiko tinggi juga. Nah, dengan tadi Bapak juga menggunakan LKS tadi. Sekarang dengan menggunakan LKS kan nggak bisa juga Pak. Bagaimana saya juga sebagai kepala sekolah di sini bingung juga ini menggunakan proses pembelajaran yang bagaimana supaya ilmu yang disampaikan dari guru ke murid itu nyampe ke siswanya. Dengan teknologi nggak bisa, dengan proses pembelajaran tatap muka nggak bisa. Kemarin saya menggunakan dengan guru membuat tugas masing-masing, disampaikan ke ketua kelasnya datang dan pengurus kelasnya datang. Itu 5-4 orang aja, dan disampaikan ke buat belajar kelompok di rumah masing-masing. Dan itu juga saya juga takut dengan risiko penularan juga. Nah, solusinya di mana untuk dengan kondisi sekolah yang dengan teknologi tadi, buku nggak ada, LKS nggak ada, buku nggak ada, tapi materi yang disampaikan harus nyampe gitu. Kalau tadi ada pakai kurikulum darurat kita ya, saya menggunakan kurikulum darurat, jadi saya nggak paksain semua disampaikan. Yang penting poin-poin tertentu aja. Tapi dengan cara tadi yang berikutnya SMK harus praktek dah. Saya nggak akan nggak gunakan belum berani menggunakan praktek aja, tapi tugas-tugas aja yang dikumpulin supaya materi yang disampaikan guru itu nyampe. Dan saya minta solusi dari Pak Wes, bagaimana solusinya supaya materi guru itu, atau saya harus ngarahin kemana guru supaya proses belajar di Waringin Kurung ini bisa berjalan lancar dan hasilnya bagus. Itu aja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sudah ada 3 penanya nih Pak Wes. Ya. Ada di Pak Mas Jauhari, Ibu Fatmawati, dan Pak Mujiono. Yang ditanyakan oleh Pak Mas Jauhari tadi adalah tentang bedanya crossover learning dengan blended learning. Nah, kemudian tentang bagaimana meningkatkan motivasi siswa yang kurang. Kemudian untuk Pak Mujiono dan Bu Fatmawati mungkin bisa saya simpulkan terkait dengan high tech dan high touch. Bagaimana itu tahapan yang harus dilalui untuk pelaksanaannya dengan kondisi sekolah yang berbeda-beda. Kemudian Pak Mujiono juga tadi menyampaikan solusi untuk agar pembelajaran itu bisa maksimal ketika tanpa adanya media atau perangkat pembelajaran yang disediakan seperti itu. Oke, terima kasih. Sekarang saya jawab Pak Johari ya. Tadi yang crossover learning itu sebenarnya salah satu cara pembelajaran yang kontekstual Bapak dan Ibu sekalian. Cuman kontekstualnya itu dikaitkan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di lingkungan informal gitu. Itu aja sebenarnya untuk menjembatani. Nah, ketika menjembatani lingkungan informal tadi, Bapak dan Ibu sekalian, seorang guru itu kan mengkombinasikan antara yang ini ya, luring gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian, dengan yang daringnya yang ini. Nah, maka ketika dikombinasikan antara ini, dan ini, apa yang disebut dengan Pak Maman tadi disebut dengan hybrid. Ya, hybrid atau blended. Blended learning. Maka yang dilakukan itu blended learning, Bapak Ibu. Jadi blended learning itu secara sederhana, saya ingin menyampaikan blended learning itu secara sederhana, kalau pembelajaran itu menggunakan lebih dari 2 pendekatan, lebih dari 2 strategi, atau lebih dari 2 apa, itu disebut dengan blended learning. Cuman rata-rata yang dimaksud blended learning itu ketika menggabungkan antara luring dengan daring. Itu yang pertama ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang terkait dengan pertanyaan Pak Mujiono.
Pak Johari gitu ya. Nah, bagaimana memotivasi siswa, Bapak dan Ibu sekalian? Sebenarnya kunci daripada motivasi siswa ini sebenarnya masih sederhana, Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang harus dilakukan itu adalah harus ada aktivitas sebenarnya. Aktivitas yang terjadi pada diri siswa itu kunci pertama. Nah, aktivitas itu memang selalu diterjemahkan dengan tugas. Mungkin kalimatnya bukan tugas oleh kita sampaikan kepada mereka. Jadi aktivitas yang harus dilakukan oleh mereka dan buktinya harus terlihat. Oke. Nah, sementara aktivitas yang terjadi dalam suatu proses pembelajaran itu tidak cukup hanya aktivitas baca, lihat, aktivitas dengar. Nah, ini tidak cukup Bapak dan Ibu sekalian ya. Tidak cukup hanya kita berikan aktivitas baca, lihat, dengar, Bapak Ibu. Nah, bagaimana baca, lihat, dengar terjadi pada tatap muka? Ini kan kita sering yang terjadi adalah dengan ceramah, gitu ya, dengan ceramah saja tanpa ada aktivitas lain. Berarti kita hanya memberikan aktivitas baca, lihat, dengar kepada siswa. Nah, ini kurang, saya kasih minus, ya, kurang interaksinya ini rendah, gitu ya, interaksinya rendah. Nah, sementara aktivitas lain itu ada banyak. Aktivitas mencoba, melakukan, memodifikasi, nah gitu ya, membuat baru, kemudian mengajarkan atau menyampaikan kepada yang lain. Nah, ini yang harus diperbanyak Bapak dan Ibu sekalian. Ini kuncinya ya Bapak Ibu ya. Kuncinya ini yang harus diperbanyak. Nah, kunci berikutnya adalah kalau hanya baca, lihat, dengar saja seperti sekarang ini dari jam 8 sampai jam 11 sekarang ini Bapak Ibu sekalian, peserta itu baca, lihat, dengar, itu masih beruntung Bapak Ibu bisa hadir di sini memperhatikan saya. Ya, nah, itu pertama. Kedua, apa yang terjadi dengan Bapak Ibu sekalian ini hanya lihat dengar ini, mungkin Bapak Ibu memahami apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena saya memberikan contoh, saya berikan analogi. Tapi itu tidak akan bertahan lama, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu pasti akan lupa apa yang ingin saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini setelah Bapak Ibu diberi sertifikat. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang memotivasi Bapak Ibu bisa ikut seminar ini sebenarnya salah satunya adalah sertifikat. Jadi ada reward di sini. Reward. Jujur saya ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, coba kita bayangkan yang terjadi kepada siswa kalau setiap hari yang dilakukan adalah untuk mahasiswa juga, mereka hanya lihat dan dengar dosennya berceramah tanpa ada aktivitas-aktivitas yang kita berikan kepada mereka seperti ini. Nah, ini kita buat dalam bentuk ya tugas sebenarnya ya, dalam bahasa Inggrisnya adalah task gitu ya. Bukan sebagai assignment aja gitu. Nah, kuncinya bagaimana adalah task ini harus autentik menurut Asben. Authentic and challenging, Bapak Ibu sekalian, and challenging. Nah, authentic and challenging ini caranya apa? Nah, pertama kaitkan dengan konteks mereka. Nah, gitu ya, konteks mereka. Nah, ketika kita minta mereka mahasiswa untuk menjelaskan tentang peran fotosintesis, kalau kita seragamkan mereka, suruh seperti ketika kita waktu kecil SD dulu menanam kecambah kemudian suruh diperhatikan seragam semua. Nah, itu juga nggak otentik namanya dan nggak challenging. Coba kalau kita rubah challenging itu. Coba Anda perhatikan yang ada di kebun dengan crossover learning. Nah, itulah challenging Bapak Ibu sekalian. Sini kuncinya. Ya, konteks. Kemudian yang kedua, supaya termotivasi berikan pilihan. Nah, berikan pilihan. Berarti kita harus menyiapkan menu-menu. Pilihan ini ada dua. Pilihan topik yang sama gitu ya, topik yang sama tapi hal yang apa gitu. Kemudian pilihan bagaimana mereka menyajikannya, menyajikan hasilnya gitu. Nah, seperti yang tadi dibilang oleh Pak Johari atau teman-teman yang lain bahwa siswa-siswi itu lebih pintar di teknologi. Oke, kalau gitu kita beri kesempatan kepada mereka bagaimana mereka menyajikan hasil dia melakukan atau hasil dia menciptakan sesuatu itu dengan menggunakan teknologi. Tadi kalau siswa diminta buat vlognya loh ketika Anda mewawancarai tetangga mengapa satu pohon di kebun itu begini, dibuatkan vlognya, mereka akan senang. Gitu ya. Tapi kalau dibuat ini nah jadi kreativitas seperti inilah yang terjadi. Kemudian setelah itu berikutnya mereka diapresiasi dalam bentuk sharing. Nah,
Nah, menyampaikan. Jangan lagi guru menjelaskan lagi di sini, menyampaikan sharing, kemudian baru guru masuk di setiap aktivitas ini. Nah, ini yang bisa dilakukan untuk memotivasi salah satunya Bapak dan Ibu sekalian ya. Untuk memotivasi mereka melakukan ini. Salah satu. Berikutnya, bagaimana mereka akan termotivasi gitu Bapak Ibu sekalian. Ketika kita, kalau ini terjadi secara daring, kalau saya, buat mahasiswa saya ini mujarab Pak. Langkah pertama adalah saya hargai dengan cara social present Bapak Ibu sekalian. Artinya, ketika seorang mahasiswa saya menyampaikan tugasnya, kemudian saya sebut namanya. Nah, ya. Oh, itu Jauhari luar biasa sudah mengumpulkan tugas. Mujiono sudah lupa dan lain sebagainya. Kemudian saya kasih emoticon bagus dan lain sebagainya gitu. Kemudian setelah itu saya berikan cognitive present. Di present misalnya tulisan yang dibuat oleh Pak Muji atau siapa gitu sebagai mahasiswa itu saya angkat. Saya kutip, saya jelaskan, oh benar, yang namanya ini adalah begitu ya. Walaupun ini lewat WhatsApp group ya. Nah, kemudian setelah itu baru saya berikan teaching present. Kita arahkan, alangkah baiknya begini, begitu, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu harus diberikan immediate feedback. Jadi feedbacknya itu jangan nunggu 2 hari, harusnya hitungan menit kita sudah berikan. Nah, ini yang berat di sini Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa? Karena seperti pada crossover learning tadi yang saya sampaikan, guru sampaikan lewat materinya dan juga aktivitas yang harus dilakukan itu ke WAG, kemudian selama seminggu kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya dari siswa-siswi sekalian kan harus difasilitasi dengan ini nih oleh guru, berarti kan 24/7 ya kan. Coba Bapak Ibu bayangkan ada 10 siswa yang satu ngasih nanya pada jam 9 pada hari Senin jam 9. Nah pada jam 9 lewat 1 menit Bapak Ibu harus jawab. Kemudian ada siswa lain nanya lagi pada hari Senin jam 10 itu harus jawab gitu ya. Dan kayak gitu-gitu Bapak dan Ibu sekalian. Resiko daripada belajar dari rumah dengan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Mestinya begitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu lakukan ini? Nah, ini agak susah. Saya cobakan Bapak Ibu sekalian. Ketika mahasiswa ngasih, kemudian saya kasih umpan balik, saya ini kan. Dan lain sebagainya itu ternyata mujarab. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang setiap aktivitas yang dilakukan oleh siswa tersebut kemudian kita berikan penghargaan dan saat itu juga lewat ini dan nilainya juga ketahuan, maka akan ada motivasi untuk siswa-siswinya bahwa ini bagian dari penilaian. Tapi saya nggak tahu ya Bapak Ibu sekalian untuk anak-anak ini bisa dicoba seperti ini atau tidak gitu ya. Nah, ini untuk jawaban dari saya untuk Pak Johari dan Ibu siapa lupa tadi? Bu Fatmawati. Bu Fatmawati gitu kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk Pak Mujiono yang terjadi di kita kan ini sinkronius, ini asinkronius, ini luring Bapak Ibu sekalian, ini daring Bapak Ibu sekalian ya. Sementara yang sinkronius luring ini terbatas. Ya, sangat terbatas. Nah, antara guru dan siswa ini ketemu dalam ruang dan waktu yang sama ini terbatas. Ini butuh teknologi. Dalam kasus Pak Mujiono ini berat. Ya, berat karena hanya 10 sampai 20% yang bisa. Ya kan? Yang bisa kita manfaatkan, mau nggak mau, ini berat tapi bisa. Ini mungkin kan gitu ya, tapi terbatas ya Bapak Ibu sekalian ya, peluangnya gitu ya. Peluang ini hampir tidak bisa. Kalau 10-20% jangan dipakai yang ini. Nah, peluang kita adalah asynchronous luring. Nah, ketika asynchronous luring, Bapak Ibu sekalian, berarti harus ada materi yang disampaikan kepada mereka. Itu pertama. Dan yang kedua ada aktivitas yang harus dilakukan oleh mereka ya Pak ya. Nah, ingat aktivitas tadi bukan hanya baca, lihat, dengar mestinya. Tapi kalau aktivitas baca, lihat, dengar, ini bisa difasilitasi oleh media ini. Oke, paham ya maksudnya ya. Nah, tapi harus ada aktivitas lain yang harus dilakukan di sini. Maka kita berikan di sini aktivitas, tapi aktivitasnya ini meaningful. Nah, meaningful atau bermakna, maka harus kontekstual dan sesuai dengan ininya mereka. Nah, disinilah tantangan guru kita ya sebagai dosen atau sebagai guru untuk menyiapkan ini. Nah, kemudian materi ini kan nggak karena luring, nggak mungkin bisa dalam bentuk digital, Pak. Nah, maka kita buatkan modul-modul kecil, modul-modul yang nggak banyak-banyak gitu ya, modulnya satu halaman 5 halaman dan lain sebagainya mirip dan ada aktivitas ininya Bapak Ibu sekalian harus dilakukan oleh mereka.
Modul-modul kecil Pak Mujono, modul ya. Konsep A dikasih modulnya. Tentu saja modul ini dipilih dari materi esensial. Kan ini penyederhanaan kurikulum Pak. Ini kan emergency kita, darurat. Nah, dari materi-materi esensial ini dibuat oleh guru dalam modul-modul yang bisa diselesaikan, Bapak Ibu sekalian, bisa diselesaikan per minggu atau per bulan. Nah, per bulan ya Pak ya. Nah, ini harus learning activity-nya harus yang bermakna yang Bapak buat ini sedemikian rupa. Nah, kalau per minggu, Bapak Ibu sekalian, kalau per minggu, Pak Mudi, karena nggak mungkin kita melakukan ini juga ya, ini sudah kita lupakan, berarti kita lakukannya secara luring semuanya, begini di sini, baik asinkronus maupun sinkronus. Nah, kalau per bulan, maka pada bulan tertentu di sini terjadi rotation, Pak. Rotation 5 orang. Nah, siswa datang ke sekolah Bapak dirotasi gitu ya, untuk memperoleh penjelasan lebih jauh, tapi kalau bisa sih ya dia menunjukkan hasil dari sini 5 orang. Nanti jam sekian 5 orang, jam sekian 5 orang, jam sekian 5 orang. Gitu yang harus dilakukan oleh ini yang disebut dengan rotation model. Nah, begitupun untuk yang praktek lab gitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga modulnya diberikan oleh Bapak Ibu, dibuat berarti oleh guru yang kecil-kecil, namanya modul kan harus kecil ya, modular kan, sedikit-sedikit. Dengan yang paling penting adalah learning activity yang meaningful gitu ya. Kalau saya ulangi, kalau baca, lihat, dengar bisa diwakili oleh media. Ya kan Bapak Ibu ya. Tapi kalau dia suruh membuat, melakukan, memodifikasi dan lain sebagainya, harus ada aktivitas lain yang dilakukan oleh mereka. Nah, untuk membuktikan dia telah memodifikasi, melakukan, membuat, pertama untuk membuktikan, untuk menghargai apa yang telah mereka lakukan, maka kita lakukan di dalam dalam sinkronus tapi luring ini. Ya kan? Nah, cuman karena kita dalam COVID-19 maka ini terbatas, kemudian protokol kesehatan harus juga ketat dan dibuat rotasi 5 orang. Maka dalam blended learning ada rotation model namanya Bapak Ibu. Rotation modelnya itu bisa flip classroom, bisa individual rotation, bisa lab rotation gitu ya. Nah, station rotation, nah ini kita sebut dengan station rotation. Jadi sementara yang lain masih mempelajari ini di rumah, nanti 5 orang ada di sini terus digilir dan lain sebagainya. Tapi mereka harus pelajari dulu ini, baca, lihat, dengar dulu di sini, baru aktivitas yang mereka lakukan dibuktikan, dihargai, diapresiasi, dinilai di sini. Gitu loh. Itu kira-kira jawaban saya, Bu Opi. Apakah apakah sudah menjawab semua? Kalau kurang mohon diingatkan saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Wes, mungkin udah tambah masukan Pak aja Wes, untuk ini. mohon maaf Pak Wes. Jadi mungkin minta tambahan sedikit. Ini kan mungkin keluar dari materi ini ya. Tadi Bapak menyampaikan bahwa pernah mengalami terkena COVID ini. Barangkali Bapak bisa menyampaikan saran-saran apa saja yang pernah Bapak laksanakan sehingga alhamdulillah gitu Bapak masih bisa bersama kita untuk saat ini, karena memang saya baca itu di Google, di informasi-informasi yang lain banyak sekali ya, tapi kalau dari si pelakunya atau korbannya langsung belum pernah saya, kebetulan ini Bapak nih. Mohon maaf. Ya, nanti saya akan ceritakan ya. Ini Pak Mujono dulu ya, Pak Mujono dan Pak Johari. Nanti saya ceritakan buat Tika ya setelah ini ya. Jadi Pak Mujono gimana? Ya, mungkin ya, makasih Pak. Mungkin itu ya kemarin kita lakukan Pak. Jadi proses pembelajaran kayak perwakilan aja ya, anak dikasih tahu dulu, nanti disebarin ke anak-anak itu aja. Nah, dengan model daring udah itu susah sampai 10-20% susah. Dan mungkin nanti yang saya tambah seneng itu guru suruh membuat modul tadi, nah itu belum kepikir ke saya Pak. Mungkin nanti dengan modul-modul yang intinya aja, yang penting-penting aja itu ya. Terima kasih banget Pak Wes. Ya, jadi modul itu tidak harus seperti modul ideal yang disebut di UT dan lain sebagainya. Yang saya maksud modul itu adalah ada materi yang memungkinkan siswa-siswa itu bisa baca, lihat dan dengar terkait esensial, materi esensi kan gitu kan. Udah dipilih kan materi esensinya.
Nah, kemudian Jangan ada learning aja, activity ya. di situ supaya mereka tidak hanya melihat, mendengar, membaca, tapi juga ada memodifikasi, memanipulasi, mencipta atau mengapakan yang diberikan bermakna. Nah, supaya bermakna harus kontekstual kan gitu. Itu yang berat memang buat guru kan gitu. Nah, dibuat per bulanan gitu atau per mingguan aktivitas itu yang harus disetor. Ya, kayak tahfidz lah, kayak tahfidz gitu. Store gitu kan. Store-nya ada kayak gitu. Nah, storannya itu untuk menghargai mereka itu dilakukannya di tatap muka, tapi rotation per kelompok sejumlah kecil itu namanya rotation. Nah, bagi siswa-siswi tadi yang ketinggalan dan lain sebagainya, itu ada yang namanya supplemental model. Supplemental model itu artinya diberikan aktivitas untuk siswa tertentu nih, kayak gini, siswa yang lain kayak gini. Jadi lebih ke individual learning gitu. Nah, itu memang ya pekerjaan guru memang harusnya begitu, termasuk dosen sebenarnya, cuman nggak pernah dilakukan aja Pak Muji. Tapi saya yakin kalau dilakukan ini akan baik. Ya, Ibu Atika, untuk yang COVID, Bapak Ibu sebenarnya ikhtiar zohir pertama itu adalah Bapak Ibu ikhtiar zohir pertama itu adalah protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan gitu ya, jangan dekat-dekat karena 1 meter lebih lah aman kita. Kalau ngobrol itu jangan terlalu dekat gitu ya. Misalnya gini, kalau orang naik sepedahan itu sehat. Cuman masalahnya setelah sepedahan mereka capek. Setelah capek ngobrol-ngobrol, makan bareng, ketika makan bareng lupa ininya kebuka. Dan berdekat-dekatan. Itu zohir yang pertama. Yang kedua adalah pola tidur, pola makan dan psikologi kita sebenarnya. Dan yang terakhir ya ikhtiar lahir, ikhtiar batiniah kita ya di samping imun kan itu ikhtiar yang kedua ya harus iman itu saja, percayakan kepada yang kuasa, selesai. Itu Bu Atika. Ya, terima kasih Pak Uwes atas sharingnya. Silakan. Pak Uwes ini Pak Johari. Iya Pak Johari, silakan Pak Johari. Ini menanggapi dari Bapak, sebenarnya saya sudah sepakat ya Pak ya dengan Bapak sampaikan, dan saya pun sudah lihat video-video Bapak di YouTube itu. Oh iya, banyak. Iya. Cuma gini Pak, di tempat saya itu kalau kan salah satu meningkatkan motivasi dengan aktivitas siswa ya Pak ya. Iya betul. Nah mungkin kalau pada saat daring ini yang mandan susah Pak. Saya ngajar di satu kelas itu yang 28 anak itu dari sejak awal tahun ajaran sampai sekarang tuh ada sekitar hampir 10 anak itu nggak pernah ikut sama sekali Pak gitu loh. Yeah, nah itu loh, jadi mungkin ketika daring ini agak sulit untuk aktivitas siswa itu. Terima kasih Pak, tapi saya sudah. Ya Pak Johari. Jadi yang paling penting adalah Bapak Ibu, ketika kita memberikan authentic and challenging task kepada anak-anak, Bapak Ibu, walaupun materinya nggak dikuasai betul, tapi kita sudah membekali mereka soft skill yang luar biasa, Bapak Ibu. Itu yang paling penting buat saya. Ya. Kemudian yang kedua, itu jangan terjadi hanya di sekolah saja, tapi terjadi di rumah, Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting adalah itu. Ketika kita memberikan challenging dan authentic task kepada anak-anak, maka kita sudah melatih anak-anak kita di rumah ya Bapak Ibu sekalian ya, untuk memperoleh peran dan tanggung jawab yang banyak sejak kecil, Bapak Ibu sekalian. Itu penting. Contoh, kalau materi tadi perbedaan zat cair dan gas itu dia tidak kuasai ketika SD, tapi dia melakukan proses yang dilakukan oleh guru, misalnya bagaimana dia mendokumentasikan hasil, dia mengklasifikasikan, kemudian bisa dia buat dalam video dan lain sebagainya. Dia di situ ada proses berpikir. Di situ dia ada problem solving. Dia di situ melakukan kreativitas. Kreativitasnya mungkin nggak terlalu bagus dibandingkan dengan yang lain. Ya. Tapi itu berbekas dalam dirinya. Ketika dia menghadapi satu permasalahan ketika nanti besar, dia akan melakukan hal yang sama. Sementara perbedaan zat cair, padat, dan gas bisa dia ulangi lagi setelah dia bisa pelajari lagi. Kan itu mudah kan hal yang ingin ngejar itu. Tapi yang namanya kesempatan dia untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, melakukan hal-hal kreatif, itu dia peroleh ketika dia di sekolah dan ketika dia di rumah. Karena yang paling penting sekarang ini Bapak Ibu sekalian adalah soft skills itu. Saya misalnya Bapak Ibu sekalian, saya itu belajar tentang teori belajar dan pembelajaran. Apakah saya menguasai semua itu? Enggak. Kalau saya ingin belajar konstruktivisme teori, saya buka buku dulu Bapak Ibu sekalian.
Tapi yang diperlukan oleh dunia adalah, hey Wes, kamu bisa nggak problem solving kalau kayak kasih masalah begini? Iya kan? Nah, gitu. Itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian, dan saya ingin sampaikan bahwa authentic and challenging task itu sebaiknya diterima oleh anak-anak di rumah dan diterima oleh siswa di sekolah. Maka kita telah melaksanakan pendidikan ala Ki Hajar Dewantoro. Gitu loh Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun di sekolah itu hanya ngejar materi esensi karena kita lagi COVID-19. Nah, kalau Bapak ingin buktikan anak-anak yang lebih banyak memberikan peran dan tanggung jawab tadi, Bapak lihat saja anak-anak yang dulunya Pak Johari sering jadi ketua kelas atau dulunya ikut di pramuka. Dulunya ikut ini. Pak Johari udah ngajar lebih dari 20 tahun. Coba lihat anak itu sekarang, Bapak Ibu sekalian. Dia mungkin tidak kaya, tapi dia jadi orang yang baik. Minimal jadi ketua RW atau ketua RT. Dan setidaknya orang lain akan bertanya. Jadi punya kepribadian yang baik gitu loh Bapak dan Ibu sekalian. Ini contoh saja Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Uwes. Ya, Bu Opi, silakan lanjut. Ini masih sampai jam berapa kita? Ada pertanyaan di chat ya Pak. Mohon izin saya bacakan dari Pak Ahmad Aminuddin. Beliau menanyakan bagaimana cara mengajar dengan ikhlas dan kasih sayang. Tetapi di sini jika ada siswa yang kurang pintar dan ada juga siswa yang kurang pandai seperti itu. Beliau minta pencerahannya bagaimana kalau seandainya kita belajar tidak pakai teknologi tetapi siswa yang pintar jadi malas, seperti itu jadinya. Nah, kemudian yang kedua itu dari Pak Robiansah. Selama ini beliau melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknologi, tetapi ada saja siswa yang tidak mengikuti, namun selanjutnya beliau menggunakan YouTube, men-share materinya di YouTube. Apakah hal tersebut yang beliau lakukan sudah benar atau tidak? Ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya sih ingin sampaikan ketika kita melakukan perubahan pembelajaran seperti ini, yang aktif itu hanya 1 orang, itu adalah keberhasilan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan anggap tidak berhasil gitu, Mas. Walaupun hanya 0,5 orang, 0,5% orang, 50% orang gitu ya. Setengah orang gitu. Setengah orang yang berhasil dari 20 orang itu udah berhasil. Jadi yang paling penting adalah Bapak Ibu sekalian, kita memulai cara yang seperti saya sampaikan. Ya. Memulai cara seperti contoh kasus 2 ilustratif 2 dan kasus ilustratif 4. Dan contoh 1 2 3 4. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau anak-anak itu selalu menerima dari SD sampai SMA, selalu menerima proses pembelajaran seperti kasus ilustratif 1 dan kasus ilustratif 3, Bapak dan Ibu sekalian, maka anak-anak kita itu hanya akan memperoleh pengetahuan tentang, bukan kemampuan untuk. Ini bedanya. Tapi kalau anak-anak terbiasa dengan memperoleh perlakuan seperti kasus ilustratif 2 dan kasus ilustratif 4, dan contoh 1, 2, 3, 4, maka anak-anak akan terbiasa untuk memperoleh kemampuan untuk. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika hanya misalnya hanya 5 orang dari 30 itu adalah suatu keberhasilan. Siapa tahu semester depan dari 5 itu menjadi 6 dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, tidak perlu harus semuanya gitu. Itu yang paling penting. Tapi upaya kita untuk memotivasi mereka misalnya yang tidak bisa nilainya lagi kurang dan lain sebagainya, kita usahakan terus-menerus Bapak Ibu sekalian, tapi kita ikhlaskan saja. Kalau saya sih selalu bilang gini, saya ada mahasiswa saya Pak misalnya ya, kemudian saya mata kuliahnya agak sulit nih, mata kuliahnya misalnya organisasi belajar, kan teori banget tuh, gitu misalnya. Tapi anak itu memang sukanya media. Ketika di mata kuliah saya jatuh, saya biarin Bapak Ibu sekalian, enggak apa-apa. Hanya memperoleh rata-rata atau di bawah rata enggak apa-apa. Saya cuma berharap oke lah, mungkin dia nggak bagus di mata kuliah ini, tapi saya berharap mata kuliah yang lain yang dia sukai dia akan lebih baik. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ekspektasi kita jangan terlalu tinggi. Kata orang psikologi kan, too much love will kill you katanya, begitu. Jadi ekspektasi kita ya kita berikan hal-hal seperti itu saja yang dilakukan. Kemudian pertanyaan kedua apa Bu Evi? Saya lupa. Iya.
pertanyaan yang kedua, ketika sudah sepertinya Pak sudah dijawab. Yang kedua itu adalah Pak Robiansah itu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Nah, selama ini yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan teknologi di Google Classroom itu hanya terdata 50%. Lebihnya beliau menggunakan dokumentasi pembelajaran itu dengan menggunakan channel YouTube. Nah, apakah hal yang beliau lakukan tersebut sudah benar atau belum? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalnya ingin bahwa mengajar itu menyampaikan materi, sebenarnya menyampaikan materi kita itu lebih baik diwakili, direpresentasikan dalam bentuk media, misalnya di YouTube, misalnya ya. Saya ingin memberikan materi tentang apa sih yang dimaksud dengan organisasi belajar, ya kan? Apa gitu ya. Jadi itu kan deklaratif knowledge. Nah, deklaratif knowledge apa yang dimaksud dengan organisasi belajar itu lebih baik saya buat dalam bentuk video, kemudian dimasukkan di kanal YouTube, ya. Kemudian saya berikan kepada mahasiswa dan mereka bisa baca berulang-ulang. Dibandingkan dengan saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan organisasi belajar itu dalam kelas. Kan itu makan waktu lama, kemudian nggak bisa ngulang juga kan gitu. Itu pertama. Nah, lebih baik saya buat dalam video biar mereka pelajari sendiri. Nah, dengan mereka mempelajari sendiri, kita sudah membiasakan melatih siswa-siswi atau mahasiswa kita untuk belajar mandiri. Tidak belajar menerima saja informasi dari kita. Nah, setelah mereka mempelajarinya lewat YouTube dan channel yang sudah kita berikan, baru kita berikan aktivitas lain yang memberikan mereka kemampuan memaknai tentang organisasi belajar yang lebih. Nah, gitu ya, membuat contoh atau apa, dia suruh ngamati itu dan sebagainya, untuk menjelaskan tentang organisasi belajar secara otentik menurut dirinya sendiri, berdasarkan apa dan lain sebagainya. Nah, itu setelah itu baru kita konfirmasi di dalam kelas. Itu lebih baik Bapak Ibu sekalian. Ini contoh saja ya, contohnya adalah seperti itu. Misal Bapak Ibu sekalian menjelaskan jenis-jenis daun. Bahwa daun itu ada bagian ini, bagian itu, dan lain sebagainya. Kemudian ada YouTube yang menjelaskan itu. Mendingan pakai itu saja oleh Bapak dan Ibu. Tapi untuk dapat mengidentifikasi daun yang berbeda yang ada di lingkungannya mereka dan mereka suluh ini dan bandingkannya dengan itu kita buat mereka, kemudian di kelas itu baru membahas itu dengan siswa gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu menjelaskan tentang daun kepada siswa, tapi mendingan siswa belajar dulu dari YouTube tadi, kemudian apa yang berbeda itu dibahas di kelas oleh dosen dengan cara siswa yang aktif, bukan dosen menjelaskan lagi tentang hal tersebut. Itu loh, Bu Ovi. Itu dalam teorinya disebut dengan flip classroom ya. Flip classroom itu seperti itu. Belajar dulu di rumah, nah di kelas itu mempraktekkan dan lain sebagainya. Cuman kita tidak bisa laksanakan di kelasnya karena memang lagi COVID saja. Maka diganti dengan tatap maya. Tapi dalam tatap mayanya itu siswa yang lebih menunjukkan gitu. Itu yang flip classroom dalam konteks COVID-19 itu seperti itu. Oke. Pak Sujarwo, RPS yang berbasis TPEC itu adalah seperti contoh 1, 2, 3, 4. Kalau Pak Jarwo ngikutin dari awal tadi ya, saya sudah berikan. Yang TPEC itu 1, 2, 3, 4. Contoh kasus ilustratif 1, itu adalah content knowledge. Ya, CK. Belum ada sentuhan pedagogical knowledge-nya. Kenapa? Karena pada contoh kasus ilustratif 1, Ibu Anissa itu hanya menjelaskan materi. Berarti hanya membuat siswa mendengar dan melihat penjelasan. Itu baru content knowledge yang dipraktekkan oleh Ibu Nisa. Oke. Sementara kasus ilustratif kedua yang disampaikan oleh Ibu Anissa kan tidak menggunakan teknologi tuh. Tapi dia melakukan permainan dan lain sebagainya di luar, itu sudah pedagogical content knowledge. Content knowledge-nya dikuasai, tapi caranya itu sudah menggunakan pedagogical yang benar. Nah, pedagogical
content knowledge. Itu kasus, contoh kasus nomor, kasus ilustratif 2 tadi. Sudah PCK. Nah, sementara yang mana yang TPCAK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, itu adalah seperti kasus ilustratif nomor 4. Ibu Anissa, ya kan? Jadi content knowledge-nya dapat, pedagogical knowledge-nya dapat, technological secara keseluruhan ya, technological, pedagogical, and content knowledge-nya dapat. Nah, contoh yang lain yang TPEC yang lain adalah contoh 1, 2, ya contoh 1 itu yang crossover learning, contoh 2 itu yang on it, share it, on it, learn it, dan share it, dan self-organized learning environment, itu contoh TPEC. Ya kan? Tapi contoh kasus 4 itu contoh PCK, Pedagogical Content Knowledge. Contoh yang 4 yang saya pakai yang rotation dan lain sebagainya yang tanpa menggunakan teknologi daring kan gitu ya, yang semuanya terjadi dalam luring. Itu sudah Pedagogical Content Knowledge. Dari sisi teknologi yang dianggap teknologi itulah teknologi informasi dan komunikasi. Tapi kalau dari sisi teknologi pendidikan, Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud teknologi itu bukan teknologi informasi dan komunikasi saja. Tapi yang teknologi itu cara kita membelajarkannya itu teknologi. Jadi menurut pendekatan teknologi pendidikan, kasus 2, kasus ilustratif 2, kasus ilustratif 4, contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 4, itu sudah TPEC. Sudah teknologi pembelajaran. Gitu. Ya, Bapak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak Wes. Mohon maaf Bapak Ibu semua karena kita terbatasi oleh waktu. Terima kasih, Pak Wes. Sama-sama. Pertanyaan lebih lanjut bisa berhubungan langsung dengan beliau ya seperti itu. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian diskusi kita pagi hingga siang ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi dan pengetahuan yang sangat luar biasa dari dua orang narasumber kita dan memberikan pencerahan kepada kita tentang kurikulum di era pandemi dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di era pandemi COVID-19. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan hari ini bermanfaat dan bisa kita implementasikan sehingga pembelajaran di era pandemi COVID-19 tetap memberikan yang terbaik bagi siswa dan siswi kita di rumah dan mengimplementasikan pembelajaran bermakna bagi siswa-siswi kita semua. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa atas ilmu yang telah disampaikan terkait kurikulum dan pemanfaatan teknologi di era pandemi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para audiens yang telah begitu antusias menyimak dan memberikan pertanyaan. Kita berikan applause buat kita semua. Dan tentunya terima kasih kepada penyelenggara atau panitia yang telah mempersiapkan dan terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Dan terakhir sebagai penutup, saya ambil dari salah satu bahwa bagaimanapun kondisinya, pendidikan kita tetap berjalan karena sejatinya belajar itu adalah tidak pernah kenal putus dan belajar itu adalah sepanjang hayat. Ya, saya Novaliosi, mohon maaf atas kekurangan dan segalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih webinarnya. Warahmatullahi Mantap, Pak Wes, mantap. Terima kasih. Waalaikumsalam atas webinarnya. Ya, Pak Wes, oke. Pak Wes. Terima kasih, Pak Wes. Terima kasih. Terima kasih, Pak Wes. Tolong bilang cakep ya. Semoga Bapak sehat selalu. Saya mau berpantun, tolong bilang cakep. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, jangan lupa mandi lagi. Ya, Mbak, diundang lagi kami, Pak. Terima kasih, Bapak. Tunggu undangannya. Pakai masker, jaga jarak gitu. Terima kasih, Bapak. Salam kenal. Narita dari Purwakarta, Pak. Ya. Izin live ya, saya izin live Bapak Ibu.
Mangga, Pak. Baik, Pak. Ya. Beberapa tadi yang sudah disampaikan juga. Fatur Rahman PhD. Tapi bolehlah kita balas dulu pantun beliau. Tadi ada beberapa. Silakan. Mengaum di hutan. Ya. Yang berlari kesulitan. Mohon Cakep. sebelum kita berpamitan. Terima kasih Bapak Wes. Sama-sama. Salam untuk Prof. Soleh, salam untuk Pak An, dan salam untuk kawan-kawan di Unsilka. Dan untuk para peserta semuanya. Alhamdulillah nih, masih 450 orang. Kita lanjut pantunnya. Minggu pagi kita berenang. Jika ada umur panjang, bolehlah kita berenang. Baiklah Bapak Ibu. Cakep. Kedua.